Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa di dalam candle sendiri, itu kita sebenarnya nggak perlu hafal, tapi kita perlu mengerti. Nah, pertama yang mau saya kasih lihat mungkin adalah bullish engulfing, di mana bullish engulfing ini ya sesuai dengan arti katanya, di mana itu artinya adalah tenggelam, engulf itu artinya tenggelam, maka kita bisa lihat salah satunya mungkin di sini. Ini ada satu candle yang merah, kemudian seluruh bodinya tenggelam, ditutup dengan warna hijau. Artinya apa? Ketika pasar dibuka lesu, kemudian besoknya lebih parah lagi opennya di bawah, tapi oleh market itu direspon dengan amat baik sehingga harga ini tuh di reject sama market saat itu. Kemudian harganya naik dan close melebihi areal open kemarin sehingga seluruh candlenya tenggelam. Dan itulah yang dinamakan dengan engulfing, tenggelam. Sehingga ketika yang terjadi seperti ini, kecondongan besoknya adalah up. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bearish engulfing itu adalah kebalikannya, di mana ketika ada satu candle hijau, seluruh bodinya tertutup oleh candle merah. Nah, kalau kita cari di BBNI, nah ini juga ada bullish engulfing kelihatan ya di sini. Dan terjadinya besok adalah up. Begitu. Kalau contoh dari bearish engulfing itu adalah kebalikannya, di mana seluruh candle tertutup merah. Nah, ini contoh yang tepat sekali, di mana ketika harga open di, ini opennya kan di 6.250, kemudian dia closing dengan amat baik di atas. Tapi besok ketika dia open di atas lagi, harganya kemudian di reject turun. Artinya apa? Artinya areal ini itu divalidasi sebagai resistance. Jadi kalau teman-teman udah mengerti tentang support dan resistance, maka biasanya teman-teman akan tahu bahwa oh ternyata ini terjadi bearish engulfing karena menyentuh support dan resistance, atau dia terjadi hammer karena menyentuh support tertentu. Nah, kalau kita lihat dari materi-materi sebelumnya, maka bearish engulfing yang terjadi kali ini karena dia menyentuh resistance, sehingga ketika kejadian seperti ini, kecondongan selanjutnya trennya adalah menurun. Nah, kemudian yang sering kita ketemukan itu adalah candle hammer, di mana candle ini tuh membentuk dia seperti palu gitu ya. Jadi dia turun ke bawah, dia punya ekor yang panjang. Nah, salah satunya mungkin seperti ini, banyak sekali. Jadi ketika kita banyak menemukan hammer, itu artinya ada potensi reversal. Dan akan jauh lebih baik jika hammer ini terjadi di area support. Nah, ini sebagai contoh. Saya sengaja pakai chart BBNI karena likuiditasnya oke. Jadi ya ini merupakan pergerakan yang cukup valid ya. Nah, jadi ketika ada support yang tersentuh, jadi di sini terkoreksi ke bawah, setelah lumayan koreksinya dari 5.000 sampai 4.000, itu artinya kan terkoreksi hampir 20% ya. Nah, dia muncul candle hammer di sini. Dia open di sini, turun ke bawah, kemudian harganya diangkat naik. Maka ketika itu terjadi, potensi besoknya adalah harganya naik. Meskipun ini sempat fall sebentar, tapi selanjutnya naik. Jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat. Nah, di sini juga ada candle hammer. Kemudian banyak sekali candle-candle hammer yang pertanda bahwa dia itu reversal. Nah, di sini juga hammer. Kemudian di sini hammer. Jadi ketika banyak hammer dan yang paling baik adalah di area support, maka biasanya ya kecondongan harga besoknya bergerak naik karena hammer itu merupakan candle reversal. Nah, kemudian candle shooting star itu kebalikannya. Jadi kalau yang tadi ekornya di bawah, kali ini ekornya di atas. Nah, jadi ini salah satu contoh terjadi candle shooting star, yaitu bintang yang jatuh, di mana ini ada jatuh dan seperti yang kita gambar seperti bintang. Jadi itu mengindikasikan bahwa harga areal atas itu di reject sama market. Jadi ini kan ada angka psikologis 5.000 ya.
Nah, kemudian di reject sama market. Dia berusaha coba naik, tapi nggak bisa. Kemudian closing lagi di bawah. Maka yang berpotensi terjadi besok adalah harganya turun. Dan BBNI benaran turun besoknya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, kan ada formasi 3 candle. Jadi, ketika ada kenaikan, kemudian di area resisten muncul candle seperti ini, maka dia berpotensi membentuk 3 pattern candle yang ini kita namakan dengan evening star. Jadi ketika ada candle seperti ini namanya pola evening star. Kebalikannya, morning star adalah hammer yang di bawah, ataupun doji itu juga bisa dikatakan morning star. Salah satu morning star adalah seperti ini. Jadi ada harga yang candle merah panjang turun ke bawah, kemudian di bawah ada satu candle kecil pendek. Dia bentuknya ya doji bisa, kalaupun dia hammer panjang seperti ini, itu juga bisa. Maka potensi yang terjadi adalah formasi 3 candle seperti ini, yang kita namakan dengan morning star atau bintang di pagi hari, seperti itu. Kemudian yang seperti kita bahas yang selanjutnya, yaitu candle doji, itu merupakan candle kebingungan. Jadi candle doji ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai candle pembalikan arah. Jadi ketika kita menemukan yang seperti bentuknya seperti tanda salib, nah contohnya seperti ini. Jadi ketika dia udah turun, kemudian ada tanda salib, maka biasanya market itu sedang bingung bahwa ternyata harga ini tuh ya, kalau setelah turun muncul doji, maka ada potensi harga sahamnya reversal, sehingga dia bisa ada potensi naik. Begitu juga jika dojinya terjadi di atas. Jadi salah satu contoh doji yang terjadi di atas mungkin nah, ketika ada doji yang seperti ini, dia udah harganya udah naik, kemudian dia nggak bisa naik lagi, sempat naik ke atas, kemudian nggak bisa turun lagi di bawah, sehingga terbentuklah tanda salib seperti ini. Dan ini biasanya mengindikasikan ada reversal. Jadi kalau seandainya memang dia dari trennya sedang naik, kemudian muncul doji, apalagi menyentuh resisten, makanya support dan resisten itu perlu di-combine. Ini kan kelihatan jelas banget ada resistennya, maka potensinya besok adalah jatuh. Itu. Kemudian jika kita menemukan suatu support kuat, kemudian candle banyak tertahan di situ, maka itulah yang dinamakan dengan tweezer down. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini kalau di BBNI kita coba cari tweezer down itu mungkin, jadi ada minimal ada 2 candle yang tertahan. Nah, mungkin saya coba diantam aja. Salah satu contoh tweezer down itu seperti ini kalau diantam. Ini terlihat jelas bahwa ada areal resisten yang di break. Seperti pembahasan yang tadi, ketika areal resisten di break, kemudian price turun ke bawah. Dan ketika dia turun ke bawah, dia membentuk beberapa garis yang tertahan, yang artinya ini areal support. Kemudian candlenya ketahan di sini contohnya. Ketahan di 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya tweezer. Jadi tweezer itu seperti dia terdiam gitu ya, tweezer down. Sehingga artinya areal ini tuh udah di reject sama market. Dia mau turun diangkat, turun lagi, diangkat, turun lagi, diangkat, turun lagi, diangkat. Artinya areal ini bagi market adalah murah. Jika kita combine dengan support dan resistance, maka pola tweezer down berpotensi membuat harga naik. Nah, kemudian ada yang namanya tweezer top. Jadi tweezer top itu kebalikan dari tweezer down. Ini kita lihat satu lagi contoh jelas dari Antam ketika menyentuh harga 850. Ini pola yang kita lihat tadi ya, yaitu evening star, di mana ada bintang jatuh dan posisinya di resisten setelah candle yang naik. Artinya apa? Artinya di atas 850 harga belum diizinkan naik. Pembelinya nggak ada di atas 850 sehingga besoknya jatuh. Jadi pola 3 candle yang kita baca seperti ini. Kemudian kita tarik garis lurus, yaitu materi yang tadi, di mana materi support dan resisten. Nah, kemudian di sini ada 2 candle yang tertahan di atas, yaitu di 850 tertahan, di 850 tertahan. Sehingga 2 candle formasi seperti ini kita namakan dengan tweezer. Jadi ketika terdiam, maka itu namanya tweezer top.
terdiam di atas sehingga potensi harganya turun. Oke, jadi seperti itu. Di mana dalam membaca candle, saya sarankan jangan dihafal. Yang kedua, kombinasikan dengan support dan resistance, maka teman-teman selanjutnya bisa mengerti kenapa namanya seperti ini, kemudian arahnya kemana. Jadi candle itu harus dimengerti, tidak perlu dihafal seperti textbook seperti itu. Sekian dan terima kasih.